Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kita akan membahas tentang konsep dan pembelajaran IPA di kelas rendah. IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga bukan hanya pengumpulan penguasaan sistematis, dan IPA bukan hanya pengumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Hakikat pembelajaran IPA. Hakikat pembelajaran IPA terbagi atas 3. Yang pertama, IPA sebagai produk. IPA sebagai produk adalah kumpulan hasil kegiatan dari para ahli saintis sejak berabad-abad yang menghasilkan sebuah fakta-fakta, prinsip-prinsip, konsep-konsep, dan teori-teori. Jadi, hasil yang berupa fakta yaitu dari kegiatan empirik, sedangkan prinsip, konsep, dan teori yaitu kegiatan analitik. Fakta dari IPA adalah pernyataan-pernyataan tentang benda-benda yang benar-benar ada atau peristiwa yang betul-betul terjadi dan sudah dikonfirmasi secara objektif atau bisa disebut sesuatu yang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, air membeku dalam suhu 0 derajat Celcius. Konsep IPA merupakan penggabungan ide antara fakta-fakta yang ada hubungannya satu dengan yang lainnya. Misalnya, makhluk hidup yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Prinsip IPA adalah generalisasi tentang hubungan di antara konsep-konsep IPA. Prinsip bersifat analitik dan dapat berubah bila observasi baru dilakukan, sebab prinsip bersifat tentatif atau tidak pasti. Misalnya, udara yang dipanaskan memuai adalah prinsip penghubungan konsep udara, panas, pemuaian. Artinya, udara akan memuai jika udara dipanaskan. Hukum alam adalah prinsip-prinsip yang sudah diterima meskipun juga bersifat tentatif. Tetapi karena mengalami pengujian-pengujian yang lebih keras daripada prinsip, maka hubungan alam bersifat lebih kekal. Misalnya, hukum kekekalan energi. Teori ilmiah adalah kerangka yang lebih luas dari fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan data-data yang saling berhubungan. Teori ini dapat berubah jika ada bukti-bukti baru yang berlawanan dengan teori tersebut. Misalnya, teori meteorologi membantu para ilmuwan untuk memahami mengapa dan bagaimana kabut dan awan terbentuk. 2. IPA sebagai proses. IPA sebagai proses adalah strategi atau cara yang dilakukan para ahli saintis dalam menemukan berbagai hal tersebut sebagai implikasi adanya temuan-temuan, kejadian-kejadian, atau peristiwa-peristiwa alam. Jadi, dalam prosesnya kita dapat berpikir dalam memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan. Melalui proses ini, kita bisa mendapatkan temuan-temuan ilmiah dan perwujudannya berupa kegiatan ilmiah yang disebut penyelidikan ilmiah. Tahap-tahap penyelidikan ilmiah terdiri atas 7, yaitu yang pertama observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan yaitu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. 2. Prediksi, yaitu
memperkirakan apa yang akan terjadi berdasarkan kecenderungan atau pola hubungan yang terdapat pada data yang telah diperoleh. 3. Yaitu interpretasi. Interpretasi adalah penafsiran terhadap data-data yang telah diperoleh dari hasil pengamatan kita. 4. Merencanakan dan melaksanakan penelitian eksperimen. Kelima, mengendalikan variabel, yaitu mengukur variabel sehingga ada perbedaan pada akhir eksperimen karena hasil variabel yang diteliti. Keenam, hipotesis, yaitu suatu pernyataan berupa dugaan sementara tentang kenyataan-kenyataan yang ada di alam melalui perkiraan. Ketujuh, atau yang terakhir, yaitu hasil akhir dari proses pengamatan. Yang ketiga, IPA sebagai ilmiah. Maksudnya adalah dalam proses IPA mengandung cara kerja, sikap, dan cara berpikir. Dan dalam memecahkan masalah dalam persoalan, seorang ilmuwan mengambil sikap tertentu yang mungkin usaha mencapai hasil yang diharapkan. Sikap ini dinamakan sikap ilmiah. Sikap ilmiah menurut para ilmuwan, salah satunya Heodor Darmojo. Sikap ilmiah yang dapat dikembangkan pada anak SD yaitu sikap ingin tahu, sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru, sikap bertanggung jawab, sikap berpikir bebas, sikap berkedisiplinan. Adapun sikap ilmiah yang muncul dari hasil pengamatan atau observasi yang sekarang lebih dikenal dengan karakteristik yang jujur, rajin, teliti, dan cermat.